Hari ini masak menu favoritnya anak-anak yaitu sop telur jagung manis. Masya Allah kalau udah dimasakin menu yang kayak gini auto nambah berkali-kali. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas sore hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke lah, untuk video kali ini aku tag di sekitaran jam 3 sore. Yang mana di sini tuh posisinya aku lagi dibantuin sama anak gadis cuci piring ya. Masya Allah banget, nah udah gede aja ya sekarang. Udah pandai banget cuci piring. Alhamdulillah tahun ini udah kelas 5 SD, insya Allah tahun depan itu tuh udah kelas 6 SD ya nak. Dan untuk tahun berikutnya insya Allah kalau misalkan lulus di kelas 6 bakalan OTW sekolah SMP. Nah ini juga menjadi salah satu PR buat aku ya, yang mana mulai dari tahun ini aku tuh udah mulai pusing banget mikirin gimana ya kira-kira untuk tahun berikutnya Uwamilda ini tuh bakalan aku sekolahin SMP di sini atau mau aku pondokin sekalian sekolah di tempat yang lumayan jauh dari kita. Cuman ya itu tadi, aku kok kayak belum tega ya ngelepasin Uwamilda yang posisinya kayak menurut aku terlalu kecil banget gak sih? Baru lulus SD udah dipondokin, apalagi posisinya pasti selalu berjauhan sama kita orang tuanya ya kan, sama adik-adiknya, sama ibu sama bapaknya juga pasti udah jarang banget ketemu. Tapi kalau misalkan harus tunggu sampai lulus SMP dulu, aku takut anaknya itu tuh nggak mau lagi gitu loh kalau misalkan kita pondokin. Sementara di sisi lain aku tuh pengen banget anak-anak aku tuh semuanya pinter ngaji, pinter sholat, pinter doa ini, pinter doa itu. Pokoknya ini tuh udah menjadi salah satu cita-cita aku banget dari dulu ya. Saya pokoknya impian aku dari dulu kalau misalkan aku udah menikah, punya anak, aku pengen banget semua anak-anak aku itu tuh masuk pondok biar pada pinter ngaji. Soalnya aku tuh suka terharu banget ya kalau misalkan nonton-nonton TV terus ada misal nih keluar-keluar di HP. Kalau ada anak-anak itu tuh yang pinter banget ngaji dan suaranya merdu banget, masya Allah, di situ tuh kadang-kadang aku sampai nangis loh saking terharunya. Kadang aku selalu ngebayangin, masya Allah, semoga aja nanti anak-anak aku tuh bisa kayak gini. Barangkali di antara kalian ada nih yang mau berbagi wawasan ataupun pengalaman ya kan tentang ide-ide cemerlang yang kalau misalkan kalian tuh ada yang sama kayak aku pengen banget mondokin anak setelah lulus SD. Coba dong kalian tulis di kolom komentar, menurut kalian nih ya kalau anak seusia gini tuh udah pantas belum sih kita pondokin? Soalnya kan posisinya pasti bakalan berjauhan dari kita. Ya udah, ini kita lanjut ke isi videonya aja dulu yuk, kita seriusan dikit. Dan ini videonya itu tiba-tiba aja aku tuh udah mau mulai masak ya. Tadi tuh waktu ngebantuin Uwamilda cuci piring udah kelar. Sebenarnya tugas aku tadi tuh cuma mengangkat ya untuk piring-piring yang udah kelar dicuci ya, udah bersih, tinggal aku susun di rak piring kayak gitu. Terus kayak semisal aku tinggal nyapu-nyapu tipis-tipis ya, walaupun nggak terlalu kotor sih, tapi seenggaknya pasti ada lah sampahnya. Itu namanya juga punya anak yang masih kecil-kecil ya kan. Kadang-kadang lihat kertas aja disobek-sobek, abis makan kue ya kulitnya tinggal dibuang sembarangan. Duh, pokoknya bener-bener setiap hari ini kepala aku tuh rasanya mau botak ya. Ini rambut aku berasa rontok semua saking pusingnya. Apalagi kalau udah lihat anak-anak yang udah pada berantem, masya Allah, ini cenut banget kepala. Makanya aku tuh kalau udah kelewat pusing kayak yang lebih banyak diemnya. Kenapa ya? Karena menurut aku semakin kita tuh sering ngoceh-ngoceh nggak jelas kayak gitu, semakin terbuang sia-sia ini energi. Udah dasarnya badan itu letih, lesu, lemes, lunglai ya kan. Mau sering-sering kita bawa marah-marah terus sama anak-anak, yang ada nanti itu pingsan. Mana ini kepala rasanya udah berat banget. Yang sering bilang banyak anak banyak rezeki, yaps, menurut aku emang ada benernya juga sih. Cuman ini saran dari aku aja ya, kalau misalkan kalian itu tuh belum siap untuk punya anak banyak, mendingan kalian ikut program KB aja dulu deh. Karena kadang-kadang kita tuh kalau udah punya anak banyak, masya Allah, itu tuh bener-bener serem banget guys, semenyeramkan itu pokoknya ya. Awalnya kita yang kalem, yang manis, yang manja, itu kita bisa jadi induk singa loh. Jangankan anak-anak, suami aja kadang-kadang itu tuh pengen banget aku telan bulat-bulat ya kan, kalau udah terlalu pusing ini kepala. Iya sudah, karena untuk hari ini tuh aku bakalan masak menu yang simple satset tapi nikmat ya say. Dan untuk menu anak-anak di sini tuh aku bakalan masak sop jagung manis yang bakalan aku campur pakai wortel dan juga bakso, terus pakai telur juga nih. Untuk bahan-bahan dan perbumbuannya seperti yang kalian lihat di video aja ya say. Nah di sini tuh bahan-bahannya udah kelar aku potong-potongin semuanya ya, mulai dari bakso, wortel, ya semuanya udah di sini ya. Jadi untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja. Kalau udah kelar ditumis-tumis, tinggal kita kucurin pakai air secukupnya aja. Pokoknya dikira-kira aja lah ya, nggak usah pula kalau misalkan mau kita tambahin pakai air setengah ember, auto nggak ada rasa lagi nanti sayur kita. Jagung, wortel sama baksonya
semuanya udah kelar kita masukin ya kan, tinggal kita tunggu sampai lumayan empuk baru deh nanti tuh terakhiran tinggal kita tambahin telur. Jadi di sini tuh sembari nunggu si persayurannya tadi empuk, aku tuh sembari kayak mengiris-iris per tahuan ini. Karena untuk menu dewasa aku tuh mau masak tumisan tahu yang pedes super nampol gitu. Oke, di sini singkat ceritanya telurnya udah kelar kita masukin ya, dan di sini tuh aku pakai sekitar 3 butir micin, garam, masako, dan sedikit lada bubuk udah kelar kita tambahin. Lanjut terakhiran tinggal kita cemplungin untuk irisan daun bawang. Masya Allah kayak gini aja ini tuh benar-benar rasanya endul banget. Cobain deh, anak-anak pasti suka soalnya ya kalau anak-anak aku itu tiga-tiganya kalau misalkan dimasakin menu kayak gini auto nambah berkali-kali. Iya sudah, karena untuk menu yang pertama udah mateng, ini kita lanjut next ke menu yang berikutnya ya. Cabe, bawang merah, bawang putih udah kelar kita ulek-ulek ya kan. Lanjut kita tumis-tumis. Abis itu kalau udah wangi semerbak baru deh kita masukin tahu. Jangan lupa seperti biasanya ya kita masukin air secukupnya aja lah ya. Pokoknya biar sayur kita nyemek. Bahasa apaan tuh nyemek? Tambahin bumbu seasoning sesuai selera. Udah habis itu tinggal kita aduk-aduk kayak gini. Nah ini kebetulan masih ada sisa daun bawang tadi, jadi aku cemplungin juga ya kan biar makin enak nih rasanya. Yuk kita icipin dulu. Udah ini nggak ada yang kurang lagi. Micin, garam, masakonya udah kelar semua. Pokoknya ini udah endul banget ya, udah pas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Udah, kalau udah kelar doa kayak gini tinggal kita suapin anak makan. Nah, ini kita makannya di belakang ya biar kayak masih ada view-nya gitu loh. Takutnya kalau syutingnya di dapur terus nanti yang ada kalian itu sumpek, jenuh, bosan ya kan. Penampakannya cuma itu-itu aja mentok. Jadi kalau di belakang kalian masih bisa lihat bunga nih. Ngebahas apaan nih ibu sama anak sampai tos-tos segala kayak gini. Ya udah ya sayang-sayangku, cinta-cintaku semuanya, karena ini untuk cuacanya udah lumayan sore, aku juga belum mandi. Dan kalau gitu makasih banyak yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Bye. Jangan lupa diriku.